korupsi itu mengambil hak ya apa mengambil sesuatu yang bukan hak kita kan? Oh gitu. Gitu ya, kalau nggak salah sih. Secara singkat aja mungkin ya, korupsi adalah mengambil hak rakyat. Seperti itu. Jadi korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat biasanya di suatu pemerintahan, di suatu instansi atau lembaga pemerintahan yang mana dia memanfaatkan jabatannya untuk mengambil suatu keuntungan atas jabatannya tersebut, baik melalui usaha misalnya untuk dengan cara bekerja sama secara gelap atau dengan membuat anggaran palsu seperti itu. Tidak jujur dalam soal keuangan ataupun cara kerja dari suatu pihak yang tidak sesuai dengan apa yang diprediksi. Korupsi ini adalah suatu kegiatan yang ilegal yang sangat amat merugikan masyarakat. Tentunya itu akan berpengaruh ke generasi-generasi kita seterusnya gitu. Sehingga kalau kita berbicara tentang korupsi merupakan kegiatan yang merugikan, kegiatan yang tidak baik dan kegiatan yang sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh masyarakat, pejabat ataupun oleh pimpinan-pimpinan kepala negara dan lainnya di suatu negara atau di Indonesia. Mungkin sama seperti yang tadi, mungkin untuk korupsi yang tingkat rendah itu mungkin di instansi pemerintahan yang tingkat rendah, mungkin seperti di RW, di tingkat lingkungan, mungkin ada suatu acara tapi ditilap uangnya gitu. Kalau mungkin di tingkat tinggi, mungkin selevel seperti di presiden menggunakan APBN untuk sebagai upaya kampanye untuk memenangkan salah satu paslon. Rendah itu guru deh misalnya ya. Misalkan biasanya guru ini suka korupsi waktu quote-unquote ya gitu, karena kan masuk harusnya 7.15 mereka 7.80 7.30 gitu kan ya. Untuk yang korupsi besar sih ya mungkin di skala negara kali ya, kita nggak tahu lah di gedung DPR sana mungkin ada korupsi. Mungkin kalau secara realnya ya kebanyakan yang kita tahu ya hanya itulah ya Mbak, yang korupsi yang terberat dan yang teringan itu tadi, yang ibarat katanya dari pejabat tingkat tinggi sampai yang terendah. Kita bisa lihat kalau dari tingkat rendah misalnya dari lingkungan keluarga, adik-adik nih sekolah ada biaya SPP atau komite sekolah. Ketika komite sekolah itu harganya 100.000 atau biayanya 100.000, kalian minta ke orang tua itu 150.000, itu udah termasuk korupsi yang tingkat kecil gitu ya, tingkat kecil. Kemudian kalau kita merambah lagi ke tingkat medium mungkin dalam skala universitas, misalnya contoh ada beberapa mahasiswa yang masuk di sebuah fakultas tertentu, mungkin isunya adik-adik pernah dengar gitu ya, mereka memberikan suatu uang agar mereka bisa masuk ke universitas ataupun ke jurusan tersebut. Nah, itu termasuk korupsi. Kalau korupsi tingkat tinggi ya kaitannya dengan masyarakat secara lebih besar, misalnya tentang korupsi bantuan sosial yang harusnya diperuntukkan ke banyak masyarakat yang tidak mampu atau yang memiliki syarat-syarat tertentu, ini dikorupsi atau jumlahnya itu dikurangi. Nah, itu kalau kita bagi level-levelnya seperti itu. Edukasi sih biasanya dimulai dari yang muda-muda dulu kan akan penerusnya. Kalau yang udah misalnya yang udah terlanjur duduk, saya kurang paham tuh, misalnya kita harus memenjarakan mereka sekian tahun atau memiskinkan mereka. Wacana itu kan sudah lama sebenarnya, cuma kan sekarang belum terjadi. Jadi ya mungkin mengedukasi aja yang muda-muda ini, semoga pencegahan korupsi sebenarnya mungkin tindakan yang paling awal dan tindakan yang paling fundamental adalah dengan perubahan dari segi SDM-nya sendiri. Karena kalau kita punya kesadaran sendiri, tentu korupsi itu tentu kayak bisa sangat dinetralisir gitu loh. Terus itu tindakan pertama. Terus tindakan keduanya mungkin kita juga bisa menerapkan hukum yang bisa membuat jera gitu loh, misalnya dengan memiskinkan atau bisa juga dengan hukuman mati, tapi mungkin itu juga berlawanan dengan HAM yang ada di Indonesia ini ya gitu. Tapi mungkin ya memiskinkan atau mengambil aset-aset mereka itu mungkin jadi suatu tindakan yang cukup efektif menurut aku. Semua itu tergantung sama individu kita sendiri ya Mbak ya, itu udah dituntut dari kejujuran katanya. Karena suatu pekerjaan apapun kalau memang kita didasarkan dari kejujuran kita sendiri untuk
bertanggung jawab ibarat katanya dalam pekerjaan itu dan mengolah semua apa yang sudah menjadi tanggung jawab. Mungkin insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ya pemerintah juga bisa mengatasi orang-orang yang ibarat katanya memang betul-betul harus ditindaklanjuti. Nah, sebenarnya kalau ide dasarnya korupsi itu yang pertama adalah satu, bagaimana orang yang korupsi itu membuatnya menjadi jera gitu. Caranya gimana? Yang pertama mungkin kalau di negara-negara yang lebih ekstrim gitu ya, negara komunis itu langsung dihukum mati. Tapi negara kita nggak mungkin seperti itu karena negara kita basisnya demokrasi dan selalu menghargai hak asasi manusia. Yang paling konkret adalah bagaimana menghukum para koruptor itu dengan memiskinkan. Kalau kita lihat berita-berita saat ini, korupsi itu hanya 2 tahun, hanya 5 tahun, itu pun dipotong masa tahanan dan uang yang mereka korupsi itu tidak semuanya dibalikan ke kas negara. Dan itu menjadi problem. Kalau menurut saya hal yang paling cocok itu memiskinkan. Bagaimana memiskinkannya? Yaitu mengambil semua aset yang ada dan melekat di situ. Kemudian dana-dana korupsi yang disebar ke keluarga, mungkin ke anak-anaknya itu juga diambil agar si koruptor itu bisa merasakan bagaimana kalau hidupnya miskin atau nggak punya apa-apa, makan dan susah, itu pasti akan jadi pembelajaran buat orang lain untuk berpikir lebih jauh lagi kalau mau melakukan korupsi. Baik Pak, nah selanjutnya nih Pak, kalau menurut KPK ini kan ada perlu penanaman sikap peduli dan saling menghargai dalam pencegahan korupsi. Nah menurut Bapak perlu nggak itu Pak? Sebenarnya kalau untuk kegiatan yang negatif kita tidak perlu harus ada toleransi, dan itu menjadi problem di negara kita. Kalau misalnya kita harus menghargai, bahkan banyak kegiatan-kegiatan hukum misalnya praduga tak bersalah yang memang benar-benar seseorang itu sudah melakukan korupsi, nah itu akan jadi problem ataupun jadi masalah juga. Jadi kalau misalnya korupsi ini misalnya menjadi suatu kriminal yang luar biasa, tentunya tidak ada toleransi, tidak ada penghargaan atau tidak ada nggak enakan dalam penentuan hukumnya. Jadi kalau misalnya seseorang ketahuan korupsi, dia langsung dihukum, bahkan hukumnya bisa kita kasih solusi ya tadi, mau ekstrim hukuman mati atau dimiskinkan. Tuh, karena korupsi itu dimulai dari kita sangat tidak empati kepada orang lain kan. Misalnya kayak pejabat negara yang memang harusnya melayani kita kan, dia nggak peduli gitu kan. Berarti kan dia rasa empatinya kurang. Berarti memang harus peduli dulu kan terhadap sesama. Saling menghargai itu juga ngaruh dalam proses kita menekan suatu tindakan korupsi itu, karena ketika kita menghargai orang lain, misalnya kita menghargai rakyat nih, rakyat udah bayar pajak mati-matian kan, ada yang tukang becak tapi kan harus bayar pajak juga. Kalau kita menghargai dia, oh iya dia cari uangnya susah, tentu untuk mengkorupsi APBN itu juga pasti berpikir lebih panjang lagi gitu. Perlu ya Mbak ya, katanya bukan kita untuk diam saja. Kita ya mungkin karena kita hidup saling harus berkomunikasi, kita juga harus saling mengingatkan kan satu sama lain. Ya, seperti itulah Mbak. Oke, kalau misalnya kita berbicara tadi level korupsi itu kan ada yang rendah ya, mungkin dari adik-adik yang di sekolah itu bisa misalnya kita melihat kegiatan-kegiatan korupsi di lingkungan kelas gitu, kita bisa menegur dengan kata-kata yang baik gitu ya, karena sesuatu hal yang besar itu tumbuh dari sesuatu hal yang kecil gitu loh. Jadi ketika kalian nggak tegur temennya yang korupsi atau yang nyontek, hal-hal yang seperti itu akan berpengaruh nanti ke teman-teman ketika lulus atau masuk ke perguruan tinggi atau melanjutkan ke masyarakat. Menegur itu bukan berarti kita membenci. Terkadang di mindset kita bahwa kita ditegur itu kayaknya orang benci kita, padahal kita ingin merubah sesuatu yang baik ke teman kita, dan itu salah satunya.